Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi atahana fursatan litajammu fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi hadhihi al-buq'ah buq'atul markaz li tarbiyatil lughah al-arabiyyah wa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini li nabiyyina al-mustafa sahibul maqam asy-syarafa wa huwa awwalu man fataha asy-syafa'ah al-udhma yaum al-qiyamah wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Lailatukum sa'idah. Lailatul mubarak. Awalan aqulu lakum syukran jazilan lakum jami'an wa khasatan wa bisifatin khasah li Raisil Markaz Tarbiyatul Lughah Al-Arabiyyah wa thumma ala sabilil khasa qismat tarbiyah li'annakum a'taytumuni fursatan fi hadhihi al-lailah li an ajlis fi hadha al-makan li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah li ajli ta'allumi al-lughah as-samiyah li ajli ta'allumi lughah al-jannah lughat al-jannah li ajli ta'allumi lughatil hadis li ajli ta'allumi lughatit Quran wa huwa al-lughah wa hiya al-lughah al-arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama teman-teman LPBA kemarin itu diminta untuk ngisi kekosongan waktu, tapi yang diisi bukan mengajar bahasa Arabnya, tapi saya diminta untuk kaifiyatu tadrisil lughah al-arabiyyah, bagaimana cara mengajar bahasa Arab. Saya akan berusaha semampu saya di qadril istita'ah. Ya, kalau secara bahasa aslinya antum a'lamu minni wa afsahu minni lisanan, faqad innani ana asbaqu minkum ta'alluman. Limadha? Lianna umri asbaqu min umrikum wa lianna umri akbar min umrikum wa asyah min umrikum. Hadha faqat maziyati ana. Amma hasba al-lughah al-arabiyyah fa ana tayaqqantu haqqal yaqin bi annakum afsahu minni lisanan wa annakum ashaddu minni tabahhuran fil lughah al-arabiyyah. Dulu itu materi yang ada di LPBA itu menggunakan muhawarah li Syekh Hasan Baharun. Takrif kalian ya? Takrif muhawarah, kitab muhawarah, tahu kalian ya? Tapi yang lama-lama ini mungkin masih tahu, yang saya Subhal ini mungkin tahu. Tapi yang lain yang baru-baru ini mungkin tidak tahu. Latus milu angkusakum baru. Jazakumullah khair. Dulu itu pakai muhawarah. Gimana cara kita dapatnya muhawarah? Kamusnya dulu kita tidak punya kamus. Dulu kamusnya juga pakai kamus miliknya Bangil, yang kecil gak gini. Akhirnya ketika saya jadi kismu tarbiyah, dan pada saat itu akhirnya saya sama teman-teman itu berkomitmen untuk berupaya bikin kamus. Akhirnya bikinlah kamus Ustadz Ali Ridho, kakaknya Mas'ud dari Medan, bikin kamus. Akhirnya kamus itu dicetak. Akhirnya setelah itu saya iseng-iseng bikin buku. Akhirnya setelah buku ini sebelum diterbitkan, akhirnya sama teman-teman diminta untuk dijadikan materi pembelajaran
yang ada di LPPA. Alhamdulillah sampai sekarang dari dulu dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2002 di Banten. Saya merasa sangat terhormat ketika ini di Banten. Saya bahagia. Tapi di sisi yang lain, saya sedih juga kok tidak ada terbitan-terbitan baru di LPPA. Jadi ketika Ratauhir itu dulu nanya, Cong, kira-kira anjan BN singarang Fatul Mu'in di belum aja dong, kita banyak sampai sini. Ini kan betapa banyak pahalanya dan ketungan di jam pikir lebih nggak sih, yang pikiran aja tadi nangis sedih jauh karena apa bola kok tidak ada satri bata-bata sekarang yang mampu menulis Fatul Mu'in. Maka ada orang-orang setia yang mampu menulis sekelas Fatul Mu'in, berarti hanya tentu yang bagus. Karena saya berharap ke depan LPBA ini lebih maju lagi ke depannya. Saya yakin karena aslinya kalian punya potensi yang sangat besar. Ya, bagaimana cara mengajarkan buku ini? Buku ini sangat sederhana. Pertama, kita itu ya sebelum belajar mengajar buku ini, karena kalian semua itu adalah pengajar, maka alangkah lebih baiknya kalian itu tahu bagaimana cara penyampaian buku ini. Pertama, dalam buku ini itu dibahas tentang kalimat. Jadi siswa itu sebelum mereka benar-benar belajar bahasa Arab, mereka itu harus dikenalkan dulu. Ini kalimat apa? Ini kalimat apa? Ini kalimat apa? Kalau kalian mengajar kitab ini, yang pertama-tama kalian lakukan adalah kalian memberikan pelajaran, penjelasan bagaimana memahami tentang kalimat. Satu pertama kalimat ini, kali pertama kalimat fi'il, dua kalimat isim, tiga kalimat huruf. Dan juga orang mengajar bahasa Arab itu tidak sama dengan orang mengajar afan ilmu yang lain. Kalian ngajar fikih gampang ngajar fikih, tinggal kalian dapat siwakku dening siwak mustahabun panika sunat aki fi kulli halin dalam sabon tengka illa kecuali ba'da zawali samarana tergelincir liso ini kanti orang siapa sah. Paham pasti muridnya ngerti. Jadi siwak itu disunatkan setiap waktu kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Paham ini? Karena sifatnya kalau ilmu-ilmu yang lain itu hanya mentransfer apa yang ada dalam hati seorang guru, mentransfer keilmuan yang ada dalam guru langsung ditransfer pada murid, dan murid langsung menangkap. Beda lagi dengan kita mengajar bahasa Arab, karena murid dalam pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya sekedar objek, tapi murid itu juga menjadi subjek. Antara guru dan murid harus sama-sama aktif. Dan mengajar menerima kalau ngajar melolo, itu kayak murid lupa ngajar melolo. Dikira muridnya itu adalah benar-benar objek. Seperti kalian bisa transfer, tidak. Tapi orang mengajar bahasa Arab itu bagaimana menciptakan suasana yang hidup, bagaimana muridnya bisa aktif, terlebih-lebih yang paling utama adalah bagaimana kalian aktif. Orang mengajar bahasa Arab itu tak boleh pendiam, tak boleh jawab. Cak kasar, orang ngajar bahasa Arab itu harus komunikatif, cak ngedulun atau tempat ceremes. Karena kan maharoh, di antara maharoh yang empat itu, yang paling penting adalah maharotul kalam. Jadi dulu itu ketika saya masih jadi aktor, dulu itu ada program apa itu? Semua jami'atul bab wa ru'asa fil markas yang juga semua yatajawwaluna haula bata-bata menentukan semua ilal hammam. Ini pakai apa? Bil mikrofon. Yatakallamuna bil arabiyya, bukan berbahasa Arab. Jadi ke koperasi kemana-mana. Jadi praktek yang sebenarnya bukan hanya dalam ruangan.
Karena ruangan ini kadang membosankan. Kalian kalau ngajar, kalau bisa sok laku sabuk nang ruangan. Kadang kita itu perlu berinteraksi, perlu nyambung dengan alam. Saya tuh dulu kalau ngajar di LPBA itu kadang pagi, anak-anak ngantuk kayak gini kalau pagi. Gimana caranya? Saya bawa ke dosen. Dulu masih boleh. Saya bawa, dulu masih belum ada mastas dan semacamnya itu. Saya bawa ke mastas, kadang saya bawa ke pastika. Mana mereka itu tak ngantuk. Ketika jalan sambil muhadosah. Jadi ini penting. Mulai ngebelak kebun, lebih bakun, tempat agak gini. Itu kadang membosankan. Paham ya? Yes. Yang pertama yaitu kenalkanlah mereka itu kalimat. Jadi kalimat ini ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf, terus dan macam-macamnya. Fi'il itu dibagi ini. Karena tidak mungkin mereka itu bermuhadasah bahasa Arab tanpa mereka itu kenal, kecuali mereka yang memang ala ke Arab. Kalian lo ke Arab tak usah. Yang kedua, guru itu memberi contoh kalimat sebanyak mungkin. Contohnya begini, kalimat fi'il. Ayo berikan contoh kalimat fi'il. Apa kira-kira? Kata harus beri misal kalimat fi'il. Contohnya apa? Nasoro. Terus dua, dorobat. Berarti yang ada dalam pikirannya adalah memukul. Ya. Jadi fakulla ahadin yatakallam bima kana fi mukhihi. Jadi semua orang itu berbicara sesuai dengan apa yang ada dalam otaknya. Berbeda orang ada cacing dan pikirkan. Nah, kalau bisa kalian ngasih contoh itu yang positif, paham ya? Kalau kalian ngasih contoh yang positif, contoh-contoh itu. Kalau bisa coba koma, berubah apa dan semacamnya. Saya itu kalau ngasih contoh ngajar nahwu di kelas, saya itu kayaknya tidak pernah ngasih contoh zaidun, berubah zaidun, tidak pernah saya. Makanya kalian itu harus lebih kreatif dalam mufradat. Aslinya begitu banyak santri yang paham gramatika bahasa Arab, tapi kesulitannya mereka adalah ketika mereka ingin mempraktekkan bahasa Arab tak bisa praktek bahasa Arab. Karena mereka kesulitan mufradat. Jadi kalian kasih contoh. Ayo, kalau bisa kalian kasih menulis. Mereka yang menyebutkan mufradatnya, menulis, memberi apa kalian ketika ngajar, kalian yang berikan terjemahnya, mereka yang menyebutkan bahasa Arabnya. Baik, terbanyak contoh mufradat, malah mereka itu hafal mufradat. Saya dari dulu, kalian itu mestinya guru sama murid itu aslinya sama statusnya. Tribunara Tohir sama-sama istifadah, mengambil faidah. Murid mengambil faidah dari ilmunya guru juga mengambil faidah ketika mengajar, karena dia akan semakin punya banyak pengalaman. Jadi makanya saya itu dari dulu saya kayaknya tidak pernah ngafalin mufradat. Saya hafal dari mana? Ketika akdo setoran mufradat, hafal TV. Sampai sekarang hafal TV. Sebelum malam akdo diprogram mufradat itu hafal dengan sendirinya. Setelah itu kalian ketika ngasih contoh mufradat itu kalau ada bendanya kasih bendanya, karena itu lebih membuat mereka ingat. Contohnya kalian ngasih contoh papan tulis, kalian nonton, ayo apa papan tulis? Tak ada mereka. Kalau kalian sabura, al-mimsaha, al-kirtos, baru itu akan lebih mengingat. Karena ketika kita itu juga memberikan takrif tapi dengan suatu misal, dengan sebuah contoh, hal itu akan membuat mereka lebih ingat. Dan kalian ketika kalian ajar tapi kalian juga sambil menulis, maka itu akan lebih lama ilmu itu kalian dapat. Kalian cekak kalian, Anak bulan pertama adalah karena kalian menulis, yang kedua karena kalian mendengarkan. Di mana-mana kalau bisa kalian tulis. Ngaji ke musola ada keterangan, kalau bisa tulis saja. Sudah habis dia sudah tulis saja. Belajar di sekolah tulis. Kenapa? Karena itu ada dua. Pertama ada kekuatan mendengar, yang kedua ada kekuatan menulis. Kalau kalian masih sabura, lampu, misbah, pintu, itu akan mereka itu akan lebih mengingat. Kenapa? Karena ketika sudah ada bendanya,
mereka akan lebih ingat. Paham ya? Dulu santri itu banyak yang hafal mufradi. Dulu di masanya ketika jadi ketua Ustadz Muhtar Makin dulu. Kenapa? Karena di mana-mana, di semua tempat itu sama teman-teman LPBA itu dimintai izin untuk ditempeli mufradat. Ya. Selanjutnya guru itu juga mengucapkan, karena kalian sebagai guru mengajarkan cara mengucapkan kalimat dengan benar. Contohnya bahasa Arabnya kapan? Apa bahasa Arabnya? Nah, karena siswa itu kan banyak mengatakan mata. Kalau ngajar di putri tetap mata tadhab ilal madrasah. Yang benar apa? Mata. Karena yang panjang taknya. Ada yang bilang itu na'am, ana adhabu, masa na'am gitu, enggak kan? Yang benar apa? Na'am. Na'am. Tapi yang banyak kita mengucapkan na'am. Nah, jadi cara pengucapan yang benar itu perlu diucapkan, terutama dan semacamnya itu dilatih. Mereka itu shod, to perlu dilatih. Dan Ustaz Suraka itu latihan. Ya, harus kita itu latih cara pengucapan. Setelah itu baru guru itu mengenalkan murodifat. Ya, murodifat. Ini kan masih pembelajaran kalimat, tapi kalau bisa guru itu untuk memperkaya bahasa mereka, maka guru itu kenalkan murodifat. Contohnya berdiri, apa bahasanya? Koma. Selain koma, duduk, apa bahasanya? Jalasa. Selain jalasa, ada. Ini kan murodifat. Walaupun ada kitab itu yang menjelaskan bahwasanya antara jalasa dan qa'ada itu ada perbedaan. Melihat, naboro. Selain naboro, ro'a. Jadi terus dikenalkan sama mereka. Membaca, qoro'a. Selain qoro'a, apa? Tala yadlu tilawatan. Makanya ucap tilawatul Qur'an. Paham ya? Nah, jadi kenalkan. Setelah itu kenalkan mereka murodifat, dikenalkan sama mereka. Setelah itu dalam buku ini juga aslinya materi itu ya, semua materi itu tergantung cara mengajarnya guru. Sebaik apapun materi, jika guru tidak tahu cara mengajarkan, tak bisa. Kayak prakom itu di sini, tahu kalian prakom? Prakom itu bagaimana? Berapa bulan? Jangan 3 bulan dijamin bisa belajar baca kitab. Dijamin bisa baca kitab. Tapi memang guru tak tahu sih ngajar, tak tahu metode, tak bisa iya. Karena materi itu juga tergantung metode guru yang menyampaikan. Makanya sama kayak nubda itu, pas pada orang Sumpaman beli kitab nubda langsung ya ceraki ya pada abikia karena tidak tahu metode cara mengajarkan. Belum tahu cara mengajarkan, belajar ke yang penulis dan semacamnya, maka pembelajaran target pencapaian akan semakin cepat. Paham ya? Tapi kalian sebelum ngajar kasih dulu amutlah. Paham ya? Amutlah supaya ketemu kelas. Beki bos. Kalau bisa ketika kalian mau ngajar itu turai sampai ke mana. Pas mulai kalian mengajar, kalau bisa nama-nama muridnya itu dihafalkan. Anta ya Ahmad, ya Abdullah, irfa' sautak qalil. Karena siswa itu ketika mereka itu diketahui namanya, mereka itu dikenal sama gurunya, itu mereka itu merasa dihargai. Selanjutnya, setelah mereka itu kenal dengan mufradat, maka kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu langkah bagaimana mengajarkan ke mereka perubahan mufradat. Contohnya qomah artinya apa? Berdiri. Sami'a mendengar. Istama'a mendengar. Jadi kan ini sudah terjadi perubahan. Dikenalkan sama mereka.
Istima, apa artinya istima? Mendengar. As-sam'u, pendengar. Pendengar. Sama'ah, sama'ah, headset. Jadi dikenalkan sama mereka mufradat yang berkaitan. Contohnya, nazara artinya apa? Lihat. Nazara melihat. Nazirun, orang yang melihat. Unzur, lihatlah. Minzarun, kacamata. Manazir, pemandangan. Jadi terus ajarkan bagaimana perubahan dari mufradat ke satu mufrad. Ini ada ya. Sebelum kita belajar cara menyusun mufradat, di sana sudah dijelaskan cara, tapi hanya di sini penjelasannya sedikit. Yang terpenting adalah praktek-prakteknya. Contohnya, sobaha artinya apa? Pagi. Sobahul khair, selamat pagi. Misbahun, lampu. Paham ya? Gimana nakul bimisbah? Li'annahu yaj'alul laylah kas-sabah. Boleh? Yaj'alul laylah kas-sabah. Kataba, menulis. Maktabun, katibun, kata. Hah? Apa? Katabu, fa'alun. Ya. Ba'dal ahyan naqul bi as-sekretir. Katab. Limadha? Lianna amalahu yaktub kathiran. Paham? Solaha, solaha apa artinya solaha? Soluha, baik. Aslaha, perbaiki. Salihun, orang saleh. Muslihun, orang yang memperbaiki. Muslihus sayyarah, ya. Jadi kalian bisa perubahan itu terus dipraktekkan. Karena sebaik apapun materi, jika pengajarnya tak komunikatif, tak kreatif, tak bisa. Paham ya? Jadi yang menjadi penentu, karena kan begini ya. Ketika kita itu belajar, kadang kita itu lebur ke materi, kayak sing ngajar tak lebur. Macam jubut ke abuk. Jubut ke abuk. Jadinya kita tidak gagal. Tapi ketika siswa tak lebur ke materi, tapi lebur ke guru, maka guru bisa menciptakan siswa itu cinta pada materi. Jadi usaha kalian itu bisa menarik simpati daripada murid-muridnya kalian. Lah kalau usaha latihan ngajar ini ya, usaha latihan. Tak latihan tak bisa, karena dan kamakul tuh jadi dan bi anna ta'lim al-lugha al-arabiyyah fihi farqun ba'id baina ta'limi al-fiqh wa ta'limi ada al-ulum al-ukhra. Hada fihi farqun. Beda itu. Kalau kalian ngajar selain ngajar fikih, ngajar Quran, sepenting nerang kaki. Cara di rumah, sepenting ngerti kalian murid bisa insyaallah transfer ke muridnya. Tapi kalau ngajar bahasa Arab itu kadang muridnya jenuh, kadang dia masih semangatan, dia masih murid bisa aja, tak bisa aja murid di rumah. Jadi orang ngajar bahasa Arab, terutama kalian pendiam, tak bisa ngajar bahasa Arab, tak bisa, karena semua pengajar bahasa Arab itu harus komunikatif, harus aktif berbicara, aktif komunikasi. Paham ya? Sampai di sini dulu, bingung soal, ada yang punya pertanyaan dulu? Sebelum dilanjutkan, jadi kalian kalau bisa ngafalin mufradat itu kalian gini. Kalau kalian mufradat, ayo tulis saja mufradatnya dulu. Menulis apa? Kataba, menulis. Sami'ah, mendengar. Apa bedanya sami'ah sama istama'ah? Bal farqu baina sami'ah wa istama'ah. Ada? Apa? Ya akhi, mal farqu baina sami'ah wa istama'ah? La salah yumkin hada. Ma farq? Mal farqu baina sami'a wa istama'a? Faqala
ulama nahwi qala an-nuhat bi anna ziyadatal lafzi tadullu ala ziyadatil ma'na. Mal farqu baina sami'a wa istama'a? Sami'a ay yasma'a ahad qasdan aw duna qasdan, lakinnahu yasma' as-sawt yadkhul ila udhuni yasma' duna ta'ammud aw amdin aw duna ta'ammud anda yasma'. Fahim? Amma istama'a huwa liman yuridu ay yasma'a wa huwa yasma'u jayyidan. Allah Ta'ala yaqul idza quri'al Qur'anu fastami'u laysa fasma'u fastami'u. Hada li amma as-sarfiyun yaqul lit talab, ani talabul sima'a. Fataha membuka, membuka. Jadi kalau kalian suruh ngapalin mufradat, gini aja. Katabah menulis, setelah itu sami'ah mendengar, fathah membuka. Saya itu hapus saja satu-satu, hapus. Katabah menulis, menulis katabah, setelah hafal dihapus terus. Cepat itu mereka hafal. 20 mufradat itu bisa dihafal, tidak sampai 3 menit hafal. Yang penting tulis dulu. 2 menit bisa hafal, tulis dulu. Setelah itu hapus satu-satu bersama. Setelah bersama, orang hafal kap, mun Abu Arbor biasanya hafal kap. Tapi yang penting juga satu-satu. Setelah itu tunjuk satu-satu. Bersama dulu, setelah itu tunjuk satu-satu. Jadi itu penting. Karena kalian ini bahasa Arab itu tidak hanya di LPBA. Insya Allah suatu saat nanti ketika kalian pulang, bahasa Arabnya kalian ini akan penting dilakukan. Jadi ini penting. Mufradat itu perubahan dari mufradat ke mufradat yang lain. Contohnya, tidak apa pakai doroba. Doroba itu artinya apa? Mukul. Doribun, orang yang memukul. Madrubun, midrobun, apa kira-kira? Midrobun apa? Midrobun itu paket itu. Nah, itu midrob. Ya, itu midrob. Bahasa Arab itu ya, kalau mufradat itu memang ya agak apa? Agak kadang pula gelo, masa begini. Contohnya begini ya. Paku apa bahasa Arabnya paku? Mismaru. Terpaku. Saya terpaku melihatnya. Ayo apa? Ya tasammaro. Tasammaro ya tasammaru. Tasammartu binadri wajhik. Saya terpaku melihat wajah. Ya nah, itu bahasa Arab. Contohnya ini ya. Bahasa Arabnya ini apa? Lah ini. Ya, kancing. Zirun. Kalau kancingnya baju, zirus saul. Kalau sekakel, zirul kah? Robe. Berarti kancingnya listri. Ya bahasa Arab juga ini. Bahasa Arab itu selalu ada kaitan. Contohnya, bahasa Arabnya perempuan, mar'a. Bahasa Arabnya cermin, mar'a. Kenapa ada kesamaan? Li'annal mar'a tuhibbu an takuna amaman. Kenapa ada kesamaan? Pasti ada kaitan. Sesuatu yang ada kesamaan fihi ta'alluq. Ada kaitannya itu pastinya. Jadi kalian bahasa Arab itu contohnya besar, apa bahasa Arabnya besar? Kabir. Maha besar? Akbar. Yang membesarkan apa? Kabaro. Tapi di sisi lain juga baca tak kabaro yukat biru. Muka biru saur biasa selalu. Jadi kan semua kan ada kayak gininya, ada kaitannya bahasa Arab itu. Contohnya menggoreng kola. Wajannya apa? Miklah. Bahasa Arabnya laut bahru. Menguasai tabahau. Paham ya? Kira-kira bahasa Arab itu. Jadi makanya ayo kita perkaya mufradat. Aslinya begini ya. Ini coba sampai cari, teman-teman itu juga cari ilmunya. Kalau bahasa Inggris itu ada istilahnya TOEFL juga. Tapi aslinya bahasa Arab katanya ada juga TOEFL ini. Tapi di tes juga. Tapi kalau nyari bisa berarti kan. Tapi coba ayo kita bangun lagi komunikasi dengan luar pondok. Bagaimana bahasa Arabnya kita itu lebih berkembang.
Ini kalau liburan, ayo kita gunakan liburan kita itu untuk menambah keilmuan kita. Ya di sisi lain juga kan refreshing kan, refreshing ke mana ke Bangil dan semacamnya. Kita studi banding bagaimana bahasa kita itu semakin maju, bahasa kita itu semakin baik. Dulu ya banyak yang studi banding bahasa ke sini. Di antara pondok yang studi banding ke sini satu yaitu pondok pesantren Buton, itu dulu studi bandingnya ke sini bahasa Arab. Pondok sebelah kiri juga studi bandingnya ke sini. Dulu ada Ustadz Mahfud yang sekarang jadi kemungkinan apa majelis keluarga apa di sana, tapi orang penting di sana itu dulu kunjungannya ke sini. Bahkan dulu masyayikh yang ada di Bangil itu, dari saking kita itu punya hubungan emosional, kedekatan, masyayikh di Bangil itu sampai mau berkunjung ke sini. Ya kita undang itu, tapi memang mereka itu mau datang ke Bata-Bata. Satu mobil itu masyayikh yang ada di Bangil seperti Ustadz Hasan Basri itu Kakisme Al-Lugha Al-Arabiyah datang ke Bata-Bata. Apa tujuannya? Kita ingin tahu seperti apa bahasa Arab di pondok Bata-Bata. Nah jadi ini penting kita membangun komunikasi dengan pondok-pondok yang lain agar kita tidak ketinggalan. Nafa'anallahu bi'ulumina wa yassarallahu umurana wa fatahallahu qulubana wa ja'alallahu min ahlil ilmi wal khair wa ja'alallahu lisanana fasihan bitakallum bil lugha al-arabiyyah wa ja'alana minal mutakallimin bil lugha al-arabiyyah fi hadhihi dunya wa fil jannah natajamma' ma'a masyayikhina al-kiram wa natajamma' ma'a habibina al-mustafa نتكلم باللغة العربية في الأخير نختتم مجلسنا في هذه الليلة بالحمد لله 3 مرات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.